berada bersama salah satu seseorang yang akan kita wawancarai nanti. Nah, sebelum itu kita perkenalkan dulu ya, guys. Halo Kak, perkenalkan Halo, diri Kakak dulu. halo, nama saya Putri Danela Jingga, mahasiswi TBI dari UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Kampung saya berasal dari Sijunjung dan sekarang saya lagi skripsian, guys. Wah, skripsian ya Kak. Pasti susah banget ya skripsian Kak. Ya susah lah gitu. Eh, Sebenarnya nggak susah banget sih, cuman kayak prosesnya tuh lama gitu. Itu biasanya Kakak sudah sempro Kak? Udah, alhamdulillah udah. Wah, alhamdulillah ya. Hmm. Eh, nah, sebelum kakak masuk ke UB ini kan pasti kakak pingin melanjutkan ke tempat kuliah lain pastinya kan, pasti ada. Sebelum itu kakak ngambil UIN, kakak ngambil di mana sih kak? Jadi gini nih, boleh cerita panjang nggak? Boleh banget nih, boleh Jadi kan teman-teman? ya Silakan kak. jadi panjang nih ceritanya, guys, sampai ke UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar ini. Awalnya tuh alhamdulillah kepilih nih dari siswa anak kelas 3 SMA dulu. Kepilih 10 orang buat jadi, bukan jadi sih, buat dikasih beasiswa beasiswa unggulan di Oh, UMM Universitas Muhammadiyah Malang. wih jauh banget ya. Itu rencananya pas kan ada tuh berita kan, bahwa kita kita ini dipanggil nih 10 orang, bahwa kalian namanya keluar gitu dari anak kelas 3 tuh seangkatan, kalian 10 orang ini dapat beasiswa unggulan ke Malang. Jadi sebelum proses kayak SBMPTN, apalagi SNMPTN gitu kan. Sebelum proses itu kita udah di apa namanya, udah Dipanggil untuk dipanggil nih, beasiswa. buat kalau kalian tuh udah dijamin gitu, buat kesini. Otomatis kan guru bilang kayak gini, tapi kalian nih kan yang dipanggil 10 orang nih kan kayak yang juara-juara di Hmm, kelas hmm. 3 semua kelas gitu kan. Jadi bagi kalian nih kan masuk ke peringkatan apa sih, ke ya peringkat gitu kan, buat buat SNMPTN tuh biasanya kan di peringkat, di rating gitu kan. Ah ya. Jadi waktu itu kan kami semuanya masuk gitu dari peringkatan tuh. Jadi buat kalian yang masuk tetap daftar SNMPTN, tetap daftar. Abis itu kalau seandainya lulus, ambil yang SNMPTN, kata guru kita kan gitu. Jadi yang beasiswa unggulan ini dikasih ke orang lain kayak gitu. Gitu sistemnya Oh, harusnya gitu sistemnya. kan. Dan kami yang 10 orang ini kan udah kayak dipastikan gitu kan beasiswa unggulan. Jadi ya kami bikinnya gini, buat apa SNMPTN, SNMPTN gitu kan. Orang beasiswa unggulan ini udah pasti udah dibiayain udah semuanya gitu kan. Terus akhirnya nih kami milih kayak jurusan yang pastinya nggak mungkin kami dapetin gitu, nggak mungkin Ah, lulus mm-mm. di jurusan itu gitu. Jadinya milih nih jurusan yang tinggi-tinggi gitu kan. Udah pasti kan nggak lulus satu Iya, kan, ya. udah terbuang kan Mm-mm. SNMPTN udah. Habis itu ada lagi nih SBMPTN, SB harus ikut juga gitu kan. Dan waktu itu saya pribadi ikut nih daftar SBMPTN dan ujian ke UNP UNP. harusnya. Jadi karena udah dua kali nih dipanggil, sebelum SBMPTN kami udah dipanggil juga setelah SN keluar kan. Iya. Habis itu kami dipanggil nih sebelum ujian SBMPTN. Sama orang tua dipanggil juga kan, berarti kan udah dipastikan Mm. kalau kayak gitu kan udah dipanggil orang tua. Jadi pas dipanggil itu eh ngomong kayak gitu juga guru, harus ikut SB dulu, kalau seandainya lulus SB ntar yang ini dikasih ke orang lain gitu kan. Dia pemikirannya tetap sama kayak yang di SN sebelumnya gitu. Oh. Jadi saya pribadi mikir kayak gini, kan
pas dipanggil kedua kalinya itu orang tua harus bukan harus apa namanya, diwajibkan mengumpulkan uang 6 juta dulu gitu buat modal kita ongkos ke Ke sana sana. sebelum beasiswanya turun gitu Hmm. kan. Dan saya pribadi daripada buang-buang duit ke Padang buat ujian gitu kan, minimal habis juga kan 500.000 lebih gitu kan buat ujian ke sana. Ya pikirnya kayak gini, mending Uangnya untuk ke ngumpulin sana. duit aja gitu buat ke sana, kan udah pasti ke sana kayak gitu. Akhirnya nih nggak ikut nih SB, walaupun udah daftar nih, tinggal pergi ujian doang gitu kan. Jadi akhirnya nggak ikut nih ujian. Nah, habis itu lah sudah. Nah, habis itu kan udah nih kan gak pergi SB. Terus kan udah santai nih di rumah kan, abis SB kan baru kayak daftar mandiri, ujian Iya. masuk gitu-gitu kan. Nah, ya udah nggak ikut tuh semuanya kan kita, karena udah pasti katanya ke Ke UMM ini, UM. beasiswa unggulan. Ya udah. Pas udah detik-detik mau kayak orang-orang udah kayak tutup semuanya Pendaftaran. pendaftaran, semua universitas udah hampir kayak final tutupnya gitu, kayak udah mandiri di gelombang terakhir gitu-gitu kan. Datanglah nih kabar kalau berempat doang yang diambil, ternyata Sayang banget. berempat doang guys gitu. Jadinya kan eh, yang berenam 6 ini lagi. kan kemana gitu kan, termasuk saya gitu kan, yang berenam ini yang terbuang gitu kan. Kenapa dibilangnya nggak pas di awal-awal dulu gitu? Kenapa eh, udah di penghujung, udah di universitas udah habis pada tutup, kenapa baru dibilang gitu, baru dikasih kabar kayak gitu kan, kami kecewa Iya, akhirnya gitu kan. susah untuk Jadi nantinya. itu tuh ceritanya, itu tuh program apa ya, ada tuh terkemuka di di kampung kami, kayak Safi'i Ma'arif, tau nggak Safi'i Ma'arif? Kayaknya itu tuh orang apa, beliau tuh berasal dari kampung kami, putra apa namanya, jadi program ini berasal dari Safi'i Ma'arif, dia tuh putra daerah gitu. Nah, putra daerah di kampung. Nah, jadi dia tuh di Jakarta tuh udah kenal, kayaknya udah deket sama Jokowi. Pernah Jokowi waktu itu jenguk dia waktu sakit. Beliau udah almarhum sekarang. Jadi waktu itu beliau masih hidup. Jadi yang disuruh buat mencari anak-anak beasiswa ini, ada tuh kaki tangannya, apa namanya ya, nggak tahu. Terus itu tuh diambilnya cuman saudara-saudara dia, ternyata yang berempat ini kayak gitu guys. Orang dalam Jadi ya. ada sistem orang dalam, dan pihak sekolah sejak kejadian itu, sejak kami yang udah nggak lulus ini nggak mau lagi nerima apa namanya, nerima itu tuh bahwa dari pihak sekolah gitu, nggak mau lagi. Jadi ya udah dia aja yang mencari sendiri gitu. Akhirnya kan sebelumnya udah 2 tahun di atas kami, 2 tahun, 2 tahun yang berhasil lah namanya, yang prosesnya tuh lancar terus gitu. Pas di yang ketiga kalinya udah nih gagal nih satu gitu kan, terus yang selanjutnya ke bawah, guru tuh udah kayak marah gitu ke orang tuh, bisa-bisanya atas namain sekolah tapi gagal kayak gini kayak gitu. Jadinya pas di bawahnya nggak mau lagi nih pihak sekolah ikut campur, dan di bawah kami tau nggak dari mana dimasukin, dari panti asuhan akhirnya. Tapi ada juga anak yang PNS gitu. Karena emang saudaranya ada yang itu gitu, keponakannya gitu, walaupun orang tuanya PNS, tetap dibikinin surat tidak mampu gitu kan, jadinya beasiswanya nggak tepat sasaran gitu. Iya, Hmm, kasihan orang-orang yang mm, udah dipilih gitu tapi nggak jadi ya. pergi ya guys. Jadi gitu ceritanya, dan akhirnya karena keputusasaan itu, tiba-tiba nih ayah saya bilang kayak gini, mau nggak kuliah di situ gitu. Di mana, kata aku kan, di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar katanya. Sebelumnya bukan UIN, sebelumnya masih IAIN Iya, waktu itu iya. kan,
mau nggak di IAIN Batu Sangkar kayak gitu. Sebelumnya aku nggak tahu nih IAIN Batu Sangkar kok ada ya gitu universitas di sana gitu. Ya udah coba aja dulu gitu. Kebetulan waktu itu kan ayah kan kepala jorong gitu kan di itu. Jadi pernah sebelumnya nerima anak KKN dari Uin. dari IAIN ini di kampung gitu kan. Jadi ingatlah tuh ayah coba aja. Nah, terus dihubungin lah temennya gitu kan di UIN ini. Ya udah disuruh masuk. Ya akhirnya ya kepilih tuh ada nih temen dari yang berenam tadi yang kebuang kan, ada nih temen ternyata satu lagi ya ikut juga gitu di UIN ini. Oh ya udah kebetulan sama berdua gitu kan. Setelah tuh baru nih daftar kan, proses daftarnya juga panjang dan akhirnya kepilih lah di TBI ini gitu, di jurusan Tadris Bahasa Inggris. Wah, nih Tuh. kakak tuh emang ngambil TBI atau dari kemauan sendiri atau cuma coba-coba atau salah jurusan gitu? Soalnya nampaknya kan TBI kan kayaknya susah ya guys. Gimana sih kak? Iya gini, ya panjang juga sih prosesnya bisnis kekecewaan itu kan. Kelihatan ya? Kak kan kakak tuh kenapa sih pilih TBI emang dari kemauan sendiri atau cuma coba-coba aja? Soalnya kan TBI kan kayaknya susah banget ya, apalagi kayaknya pokoknya susah deh gitu. Enggak, emang sebenarnya waktu itu ya emang sih milih TBI juga, cuman waktu itu perasaan TBI kan ada tiga pilihan waktu itu kan daftar. Aku tuh daftar di IAIN ini udah mandiri yang gelombang terakhir, tau nggak, karena kasus tadi gitu kan. Jadinya yang ada cuma mandiri yang gelombang terakhir gitu. Jadi kan udah hampir-hampir tuh tutup, jadi ya keburu-buru lah gitu kan, siapin berkas ini segala macem lah gitu. Daftar lah. Kan ada daftar tuh kan, bayar daftar dulu baru bayar kan gitu kan. Ya kami nggak tahu proses kayak gitu, nanyalah ke UIN yang di Padang gitu kan, nanya prosesnya. Ternyata kalau kalau mereka bayar dulu baru pilih jurusan gitu. Kalau di kami, kalau di kita kan pilih jurusan dulu baru bayar kayak gitu kan. Pas kami sampai di bank, ditanyain lah tuh sama tellernya. Katanya ini UIN mana gitu kan, sampai nggak tahu orang-orang kalau ada IAIN di Batu Sangkar guys. Habis itu kan ya heran juga kami, cabang dari Padang katanya kan. Enggak, kata kami udah berdiri sendiri gitu kan. Terus ya akhirnya kan belok-belok tuh nyari bank lain, ternyata kakaknya emang salah, nggak tahu informasinya. Balik lagi akhirnya ke sana, terus disuruh sama kakaknya pilih jurusan dulu kan, ke pepet kan. Akhirnya waktu itu udah mau hampir jam 4 tahu nggak, udah mau tutup bank gitu kan. Jadinya ya keburu-buru pilih jurusan. Perasaan waktu itu pas milih jurusan yang pertama itu kalau nggak salah BK, baru PAI, habis itu bahasa Inggris. Ternyata pas sudah mendaftar kebalik guys, letaknya jadi di bahasa Inggris tuh di atas gitu, jadi pilihan pertama. Wow gitu, sedangkan aku tuh nggak tahu apa-apa di bahasa Inggris gitu. Jadi emang bener-bener nol belajar bahasa Inggris di IAIN ini gitu. Terus pas udah daftar nih kan, kok bisa sih yang pertama kayak gitu tuh, udah bimbang gitu kan, mau lanjut apa enggak kayak gitu. Terus akhirnya ada nih beberapa orang yang bilang katanya ada juga kok yang di pilihan kedua yang lulus gitu kan. Ya udah nih kan kayak Positif ada ya. harapan gitu, siapa tahu pilihan kedua gitu. Jadi BK waktu itu kalau nggak salah BK pilihan kedua jadinya. Nah, terus pas ujian nih, ujian mandiri kan, kan mandiri. Jadi ujian nih mandiri kan, ujian tuh tulis kan, ya udah nggak salah-salahan gitu kan. Orang kita kayak niat nggak niat gitu masuk ke sini gitu. Terus pas lihat
lihat hasil ujian tulis lulus guys, lulus ternyata. Ya udah lanjut lagi ke tahap wawancara. Pas tahap wawancara ada nih isu-isu kayak katanya bahasa Inggris, pakai bahasa Inggris juga wawancaranya gitu kan. Oh my god, sedangkan emang gak bisa apa-apa guys waktu Dari itu gitu. nol. Emang gak bisa kayak my name is, gak bisa kayak gitu gitu awalnya kan. Nah, jadi terus dengerin nih pas orang wawancara kan di kelas, dengerin kayak wow, pakai bahasa Inggris itu, ya Allah, udah pusing sendiri guys di luar. Terus akhirnya masuk nih kan, masuk berdua-dua lagi disuruh percakapan gitu kan, conversation sama temennya gitu kan. Ya nggak bisa, nggak, ya udah nggak ngomong apa-apa, cuman kayak eh, gitu-gitu doang. Akhirnya kan gurunya dosennya kan tahu nih kalau kita tuh minat nggak sih anak ini gitu kan masuk bahasa Inggris gitu kan. Ditanyain lah sama ibunya, katanya minat nggak di bahasa Inggris gitu kan, emang mau di jurusan bahasa Inggris katanya kan. Enggak bu, akhirnya bilang kayak gitu, punya nih harapan kan, siapa tahu lulus nih di Lulus di BK BK. nih, bisa bisa nih kayak gitu kan. Terus enggak bu, akhirnya bilang kayak gini, enggak bu, aku sebenarnya maunya di BK bu, udah bilang kayak gitu padahal ke ibunya guys. Udah dicatat, udah kayak ya Allah udah dicatat gitu, udah ada harapan, udah bahagia banget gitu kan. Tapi akhirnya pas di sesi terakhir wawancara giniin sama ibunya, kalau seandainya lulus di bahasa Inggris gimana, kata ibu tuh kan. Ya udah, kayak berarti udah lulus, ya udah nggak ada pilihan lain, udah harus jalan lagi, udah harus ya ditempuh aja jalan itu kayak gitu kan. Jadi pikirannya kayak gini, jawab ibu ke ibu tuh, ya udah bu, kalau emang lulus di bahasa Inggris ya mau gimana lagi, ya berarti harus belajar gitu kan, harus berjuang banget dari teman-teman yang lain, yakin, kata ibunya. Soalnya di kelas dosen emang full English katanya kan. eh, Terus bingung juga kan mau jawab apa, ya udah kayak bilang insya Allah bu, kayak gitu doang gitu kan. Akhirnya pas pengumuman, ya Allah lulus di bahasa Inggris, ya Allah udah panik banget waktu itu. Matilah kayak gitu-gitu. Terus akhirnya kan ya udah jalanin sampai, walaupun sambil nangis nangis, semester 1 semester 2 semester 3, ya Allah udah mau pindah, udah mau SB lagi sebenarnya semester 3, cuman kayak kita tuh udah dapet teman-teman di kos, udah Udah nyaman, nyaman. teman-teman udah nyaman di kelas gitu, walaupun masalahnya ya emang di mata kuliahnya gitu, bukan kayak di jurusannya gitu masalahnya. Ya tinggal cuman belajar doang. Akhirnya sampai sekarang tetap aja ngikutin jalur terus lancar sampai sekarang skripsian kayak gitu. Wah, Panjang kan ceritanya, panjang susah nih banget guys kak. gitu. Berat, Sebenarnya masih banyak part-part yang kepotong. berarti ini salah jurusan berarti ya kak? Salah jurusan tapi tetap ditempuh aja Iya, gitu. kita jalani aja ya guys. Mm-mm. Kayaknya sampai di sini kayaknya ya kak wawancara kita. Terima kasih sudah mau wawancara sama saya dan cerita banyak hal tentang kehidupan perkuliahan kakak juga, dan bagaimana kakak bisa salah jurusan juga. Terima kasih banyak ya kak. Ya. Mungkin sampai di situ dulu ya guys. Mungkin vlog berikutnya nanti kita next time ya. Saya undur diri. Bye bye. Dadah.